warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Banuan Triana Rahab, kelas SIM 2101. Saya akan menjelaskan materi tentang seni estetika, seni grafis, dan sketsa. Yang pertama itu sketsa. Sketsa berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu aesthesis, yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, sebagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Suatu karya seni bukan hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi kehidupan saja, karena juga memiliki nilai keindahan. Pengertian keindahan membawa kita pada pertanyaan, apakah sifat dasar keindahan itu ada pada karya yang indah atau hanya tanggapan perasaan saja terhadap karya tersebut. Dari persoalan ini melahirkan dua teori yang bertentangan, yaitu teori estetika. Teori subjektif. Teori subjektif adalah teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Para penganut teori ini adalah Henry Hume, Lord Ashley, dan Edmund Burke. Teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Terlebih dahulu, perlu kita ketahui prinsip-prinsip seni meliputi komposisi dan unsur-unsur seni. Yang dimaksud unsur-unsur seni rupa ialah semua bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu dibedakan atas unsur fisik atau visual, yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada, atau gelap terang dan warna. Unsur yang kedua, unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat pahami secara visual tetapi hanya dapat dirasakan saja, seperti emosi, pikiran, dan pandangan. Gagasan dan karakter. Dalam kegiatan belajar ini akan dijelaskan unsur fisik saja. Kelima unsur ini sangat penting dalam pembentukan komposisi estetis secara tepat. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena dengan garis kita dapat membuat karya dwimatra atau trimatra. Berdasarkan wujudnya dan karakternya, garis-garis dibagi atas garis nyata, yaitu garis yang bersifat mudah diamati, hasil goresan langsung, bentuknya bermacam-macam dan mempunyai karakter tersendiri. Misalnya, garis vertikal berkesan agung atau statis, garis horizontal berkesan seimbang. Selanjutnya, garis khayal atau garis yang sifatnya imajinatif, yang timbul karena adanya kesan batas atau kontur bidang, ruang, warna, atau nada. Fungsi garis dalam karya seni rupa adalah untuk memberikan presentasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Garis ini sering disebut garis belabar atau garis kontur, berfungsi sebagai batas tepi untuk menekan nilai ekspresi
seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Garis ini disebut juga garis grafis untuk memberikan kesan matra atau dimensi dan kesan barik atau tekstur. Garis ini sering disebut garis arsir atau garis tekstur. Garis tekstur lebih bisa dihayati dengan jalan meraba. 2. Unsur. Bidang unsur. Bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Dalam hal ini dibedakan antara bidang alamiah dan bidang yang tercipta sengaja maupun tidak sengaja. Contoh bidang alamiah adalah bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut. Selanjutnya sketsa. Sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar atau yang belum selesai. Selain itu, sketsa hanya digunakan sebagai pengingat saja. Dalam penerapannya umumnya digunakan berupa catatan singkat tanpa terdapat bagian-bagian kecil yang mengemukakan gagasan tertentu. Sketsa sendiri akan digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah rancangan dari film animasi. Maka hal tersebut seorang animator memang harus mempunyai pengetahuan yang lebih berupa suatu sketsa sehingga memiliki tujuan dan fungsi yang dapat membantu terciptanya berupa karya. Sketsa atau sketch pada umumnya dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian tersebut lebih merupakan gambar kasar yang bersifat sementara baik di atas kertas maupun juga di atas kanvas yang bertujuan lebih lanjut sebagai lukisan. Pengertian sketsa menurut para ahli. Menurut Bud Mukhtar, seorang tokoh pendidik, bahwa pengertian sketsa dalam seni sketsa adalah ungkapan yang paling esensial yang memiliki fungsi sebagai media dalam proses kreativitas tapi sekaligus sebagai sebuah karya. Menurut Osman Effendi, bahwa sketsa adalah merupakan perpaduan dari melihat, merasakan, menghayati, berpikir, ekspresi, empati, serta bersikap, sehingga sketsa adalah kepekaan dari suatu intuisi. Selain itu juga berupa kedalaman jiwa seniman sebagai proses penginderaan yang totalitas dari seorang terhadap objek yang akan direkam. Berikut adalah contoh-contoh jenis sketsa. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.